Dolala. Waktu dolalatin, wah pasti apa? Berarti kayaknya alumni yang hafal-hafal ya. Ada 3 pokok sebuah hadis yang menjelaskan tentang bid'ah. Ada yang salah? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu wa laysa minhu ya. Salah ini. Bahwa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Man kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil. Nah, artinya hafal insyaallah. Alhamdulillah hafal. Baik, akan kita preteli satu persatu. Ahdasa, apa makna dari ahdasa? Memperbarui. Makna dari ahdasa, memperbarui. Ai ata bi syai'in lam yakun mawjudan amruna fi zamanin nabi. Melakukan atau mendatangi sesuatu yang tidak ada pada zaman ahdas. Bahasa ahdas, sesuatu yang baru adalah sesuatu yang tidak dikerjakan atau tidak ada atau tidak ditemukan atau tidak diapa-apakan pada zaman Nabi. Berarti seperti syariat apa yang ada dalam Nabi, di dalam aturan dulu pokoknya itu yang ada adalah hanya ada Al-Quran plus Pak, seorang yang dalam beragama itu harus patokannya Al-Quran dan hadis benar. Tapi ketika kita datangnya munculnya dari sini sampai yang di akhir zaman, kalau dulu sampai yang hidup di sini, ini namanya zaman. Kalau sampai dulu hidup di sini, Pak, oke, langsung bersandar Al-Quran dan hadis. Apalagi masih ada namanya Nabi Muhammad. Apalagi setelah Nabi Muhammad namanya adalah setelah sahabat namanya adalah tabi'in, terus sampai yang di sini. Ini langsung bisa bersandar Nabi Muhammad, tabi'in masih bisa bersandar langsung pada sahabat, tabi'in bersandar pada tabi'in. Ketika sampai hidup di sini, mau langsung loncat ke sini, sudah berapa ratus tahun terlewat. Kefahaman itu bagaimana? Langsung mengikuti. Saya tidak butuh sahabat tabi'in, saya butuhnya Quran hadis. Jadi ini nanti benar. Ya enggak kira-kira ya. Quran dengan 30 juz wong maca wae kae dan susahan mau memahami langsung kembali ke Quran dan hadis. Benar. Makanya untuk mengajari ini ulama di dalam tabi'in ini nanti menciptakan nanti adalah ilmu lughatil arab. Berapa ilmu 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 balagh, ilmu ilmu fiqh. Untuk apa? Menguasai ilmu Quran dan hadis. Ya. Kalau langsung loncat tanpa ini semuanya, bonyok. Betul? Tidak bisa. Oh, berarti memang dasar di amrinya Allah tanpa harus menyalurkan penjelasan beliau-beliau yang hebat-hebat ini. Sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi berarti berat.
berarti bangunan ini sama meneng yasinan padahal isinya orang-orang hebat, pilihan yang diberilah hidayah hatinya oleh Allah untuk jalan kaki membaca ya, yang di mes belum tentu mau membaca ya, istimewa dia bid'ah jangkrik. Tapi kita tidak boleh menyalah, itu hak biografi. Kuatkan hati kita dan kita berdoa semoga keyakinan kita tetap menuju di jalan keyakinan yang lurus dan Yang kedua, ini sampai mana? Ahdasa. Setelah ahdasa, amrina. Apa itu amrina? Amrun itu maknanya adalah perkara. Maksud dari amrun adalah aidina fi dinina wa syar'ina. Dinun dan syari'atun. Apa maksudnya? Dinun adalah keyakinan. Syari'atun ini implementasinya adalah kelakuan ataupun amal. Maka amal syariat kita itu sudah ditata semuanya, mulai dari cara duduk yang benar, cara menghormati orang mosok, ada orang yang ngaji berada di belakangnya orang ngaji, itu contoh-contohnya. Pantas sampean orang tuanya ngasih baru bicara sampean di belakang temboknya, ya Pak, aku paham Pak. Kira-kira sampean kalau jadi orang tua ini jangkrik, kira-kira itu apanya? Makanya sadar. Oh, bangga itu belum punya anak yang nanti bantah. Kuat ngomong anak yang tinggal. Nanti biar dirasakan sendiri. Tidak semoga tidak. Jadi amrun adalah dinun, sebuah keyakinan dan sebuah keyakinan yang ada yang diperbarui atau amal yang diperbarui. Keyakinan yang diperbarui apa? Seperti keyakinannya orang-orang ya Allah Qadariyah, kemudian Qadariyah, Maturidiyah, Jabariyah, Hadasiyah. Oh ini Maturidiyah, Qadariyah, Jabariyah. Aku sudah bilang satu ya. Ya Allah, Mujassamah. Qadariyah berkeyakinan bahwasanya Allah itu tidak mempunyai hak untuk mengatur kita. Seluruh amal kita itu mulai dari diri kita sendiri. Entah itu amal baik, entah itu amal buruk. Allah baik, rezeki itu tidak ada, Allah tidak mengatur rezeki kita. Kalau kita bekerja ya akan kaya, kalau tidak bekerja ya miskin. Itu keyakinan berarti Allah tidak ada di dalam diri kita. Tidak ada andilnya di dalam diri Allah. Padahal keyakinan kita yang benar adalah Allah mempunyai qada dan qadar. Keyakinan yang kedua Jabariyah adalah sebuah keyakinan di mana seluruh amal kita itu ditentukan oleh qada dan qadar manusia tidak mempunyai pilihan untuk memilih mana perkara baik, mana perkara buruk. Berarti ketika sampean zina, ya itu memang qada dan qadar Allah menurut Jabariyah. Yo enak Pak ya zina. Memang Allah yang menghendaki.
ini dianggap juga sah. Karena apa? Karena kita dikasih namanya ikhtilaf, sehingga kita bisa membedakan, oh ini perkara baik, ini perkara buruk. Berarti keimanan yang mengatakan bahwasanya kita itu murni diatur sama Allah semuanya, amal baik, amal buruk, itu keyakinan yang sah. Yang pertama murni pure dari manusia, yang kedua murni pure dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga mujassama. Ini adalah sebuah keyakinan. Saya contohnya apa ya? Di mana Allah mempunyai jisim, mempunyai raga. Jisim itu raga. Seperti apa Allah bertemu? Allah mempunyai tangan. Inilah orang-orang yang ke-Qur'an. Di dalam ayatnya, yadullahi fawqa aydihim. Orang yang tidak baca nahwu, bahasa nahwu, sorok, balaghah, mantek, berarti yadullah, tangan Allah itu di atas tangan kalian semuanya. Ini adalah jas. Berarti Allah itu mempunyai tangan, tapi tangannya Allah adalah di atas tangan-tangan kita semua. Contohnya, yang ke Quran memaknai Quran dengan pikirannya sendiri, dengan pure makna, tanpa adanya tafsir, tanpa adanya qiyas. Berarti ketika kita Allah menganggap Allah punya tanah, Allah di arsy, Allah di atas, itu keyakinan yang sah. Karena apa? Kita mempunyai keyakinan yang benar adalah bahwa Allah itu tidak berjisim seperti hanya manusia. Allah itu punya tangan, tidak punya. Dan terus bagaimana? Ya Allahu Akbar. Itu penjelasan. Mikir isi mau tenang. Oke, masuk. Lanjut. Berarti amrun adalah dinun wa syariatun, sesuatu yang tidak ada di dalam Nabi Muhammad, baik keyakinan atau amal kita, itu nanti dinamakan din. Berarti keyakinan Qadariyah, keyakinan Jabariyah, mujassama itu adalah sebuah keyakinan yang din. Tapi bid'ahnya adalah yang betulan. Nanti kalau orang lain ada yang tidak mau membedakan bid'ah itu ada bid'ah yang dolalah, yang sesat, atau bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, tidak mau. Yang berarti ini bid'ah, ya bid'ah berarti Qadariyah, Jabariyah, mujassama ahli neraka. Beres. Kamu ganda, coba ngomong apa ya? Bukan kan, yo itu ulang kaku gitu, mau bikin. Ya Allah, kurang dia. Sinau dapat ilmu, dapat kopi, kalau sakit bisa merokok. Dulu padahal yang berdiri di sini dulu di pondoknya ada belajar sambil ngopi sambil ngebet, berat lah. Berarti alhamdulillah kita ini pena dikasih keenakan. Bon. Fi amrina fahuwa raddun, maka raddun ay mardudun, ditolak. Maksud ditolak apa? Sesat. Maksud sesat apa? Berarti terjemahannya sesuatu seseorang yang memperbarui, melakukan sesuatu, ya, seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak ada di dalam agama ataupun syariat Nabi Muhammad, itu dinamakan ditolak.
dinamakan benar. Apa yang tidak ada di dalam Nabi? Banyak, masih banyak yang tidak ada di zaman Nabi. Yasinan tidak ada, peringatan Maulid Nabi tidak ada. Terus peringatan Isra Mi'raj yang akan kita laksanakan besok di malam Senin, ya tidak ada. Ya, pokoknya tidak ada semuanya. Gitu, apa mereka? Buatan sias. Buatan sias juga nggak mau terlalu. Ketika untuk kemudian bagaimana untuk mengatakan itu baik atau buruk, benar atau salah, maka kullu, kita menginjak ke hadis yang ketiga, kullu muhdatsin. Muhditsin apa muhdatsin? Kullu muhditsin atau muhdatsin? Utawi saben-saben perkara kang den anyar-anyari, bahwa muhdatsun, muhdas itu fi'il apa isim maf'ul. Ahdasa yuhdisu ihdasan wa mahdasan fahuwa muhditsun wa idza muhdatsun ahdits la tahdits mahdatsun datun. Yo kayak gitu loh, itu udah belajar dulu ya. Sesuatu yang diperbarui, semua kullu itu maknanya adalah semua perkara yang diperbarui itu dinamakan semua perkara yang baru itu Nah, orang yang ke hadis dan ke Quran memaknai kullu muhdatsin itu adalah semua perkara yang baru yang tidak ada di dalam agama ataupun syariat Nabi Muhammad itu dinamakan bid'ah. Dan kalau bid'ah wa kullu bid'atin, dan semua bid'ah itu dolar, dan setiap dolalah pekerjaan buruk itu masuk neraka. Berarti kita itu sering dicap oleh orang-orang masuk kita adalah ahli neraka. Tidak apa-apa yang ngecap manusia, slow loss. Tapi jangan sampai Allah yang ngecap kita ahli neraka. Mantap. Ketika seperti ini kumpul dinamai semuanya, maka akan muncul pertanyaan. Berarti Quran cetakan Al-Qur'an bid'ah apa tidak? Yasinan, kegiatan yasinan dan lain sebagainya. Ketika ini dimasukkan semuanya dan itu dibid'ahkan semuanya, maka akan memberi sesuatu apa? Yang rancu. Di mana rancunya? Meskipun itu baik, kok dianggap bid'ah? Kurang baiknya apa kita baca Yasin? Kurang baiknya apa kita belajar? Kurang baiknya apa kita membaca Qul huwallah, ayat-ayat Al-Quran? Kurang baiknya apa kita mengumpulkan orang kemudian dikasih makan? Kurang baiknya apa kita mendoakan orang yang meninggal? Kok dianggap bid'ah? Makanya ulama salaf itu memaknai kulun aibadun. Kulun, maksud dari kulun sini adalah bukan kulun yang mempunyai fungsi listighraqil jinsi, mencakup semua jenis, tidak. Tapi kulun di sini adalah ba'dul jinsi, bukan istighraq, bukan mencakup semua, tapi sebagian dari jenis. Makanya kalau ulama salaf lebih berhati-hati, kullu muhdatsin, sebagian sesuatu yang diperbarui itu dianggap berarti kita tidak akan mengatakan cetakan Al-Quran yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan semuanya itu bid'ah. Berarti kita tidak akan mengatakan orang yasinan dengan kegiatan yang baik itu bid'ah. Karena apa? Makna kulun adalah sebagian
Yang bid'ah apa? Dangdut. Bid'ah apa enggak? Jelas. Sebenarnya bid'ah apa enggak? Dangdutan yang bagaimana? Saking hati-hatinya ulama salaf, dangdutan yang bisa melupakan kita kepada Allah. Sampai yang dangdutan nonton mau mabuk joget ono bolone apa ada temannya mabuk-mabukan kok sampai ingat Allah, ya Allah alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk tidak mengikuti mereka yang mabuk dan dutano karena dengan dangdutan sampai bisa mengingat Allah. Karena tujuan kita apa? Allah. Prosesnya itu bermacam-macam. Tidak apa-apa. Makanya jangan sok galak. Dangdutan, mau dangdutan, jangan dosa bid'ah. Karena ada sebagian orang yang dari kita lihat itu maksiat, dia bisa sadar dengan melihat kemaksiatan ini. Karena kita tidak tahu Allah kapan ingin menurunkan hidayah kepada seorang manusia, di waktu kita lapang atau di waktu kita sempit, di waktu kita beramal atau di waktu kita masih tidak tahu. Yang penting kalau ingat maksiat, ingatlah segera untuk bertaubat. Itu kok enak. Sehingga kita tidak menghukumi untuk selalu bersuudzon kepada orang lain. Wah itu ahli bid'ah itu, berarti jangan ditemenin. Oh itu ahli bid'ah, tidak punya teman, nanti mati sendiri sampai. Mau jalan sendiri ke kuburan. Oh ke kuburan ziarah kubur bid'ah juga. Apa ngoyo bener. Ya, oke, aman ya. Nah, sebagai pembanding ini maka ada hadis yang lain untuk mengontrol semuanya biar tidak dikatakan bid'ah, maka nanti harus dihafalkan oleh teman-teman. Kalau ketemu orang-orang yang sering membid'ah-bid'ahkan adalah kontrolnya agar tidak ini dimaknai yang seliweran dan yang lainnya. Kontrolnya adalah sebuah hadis, idza nahaitukum anhu fajtanibu. Boleh saja. Idza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum wa idza nahaitukum anhu fajtanibu. Kontrolnya adalah hadis ini adalah hadis untuk mengontrol orang-orang yang mengenai kulun. Ini adalah seluruh perkara yang baru. Tapi kalau ketika kita menghafal ini, idza amartukum, ketika saya memerintahkan kamu bisyai'in dengan sesuatu, fa'tu maka kerjakanlah perkara itu mastata'tum sesuai kemampuanmu masing-masing. Yang paling penting adalah yang dibawa. Wa idza nahaitukum, dan ketika saya melarang kamu untuk melakukan sesuatu, fajtanibu, maka wajib untuk kamu tinggal. Bid'ah adalah sesuatu yang dolalah. Bid'ah berarti ijtanib, harus ditinggalkan. Berarti ketika sesuatu itu ada larangan dari hadisnya, maka tidak boleh kita kerjakan. Berarti kalau tidak ada larangan, itu melarinya berarti itu perintah. Tapi perintah itu entah tidak kita ketahui, tidak kita pahami, atau kita yang kontrolnya di sini. Selama sesuatu perkara itu tidak ada larangan, berarti boleh untuk dilakukan sesuai dengan kemampuan. Cara memahami hadisnya seperti ini. Berarti hadisnya Yasinan apa? Ada larangan enggak? Kalau sampai ada larangan, oke, saya tinggalkan. Kalau tidak ada, ya saya kerjakan. Berarti ini boleh karena hadisnya wa idza nahaitukum anhu fajtanibuh.
Ketika memang Rasulullah melarangnya, maka wajib untuk kita. Kalau tidak ada larangan, ya ngapain kita repot-repot, Pak? Paham maksudnya? Ini adalah hadis untuk mengontrol orang-orang yang sering menahan bid'ah. Maka orang yang sering membid'ahkan, dia tidak mau menghafal idza amartukum bisyai'in. Pasti tidak mau menghafal. Pangkat ini loh, kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin di mana kulun ini adalah semua pokoknya. Kalau udah pokoknya ya repot lah. Pokoknya bid'ah. Nah, pokoknya ya repot sudah tidak. Ya. Baik, bisa dipaham. Semoga yang ini untuk mengontrol sampean biar kita tidak seenak sendiri mengatakan itu bid'ah. Bid'ah itu memang ada, bid'ah harus kita jauhi. Tapi jangan sampai menjustis seseorang, orang itu adalah ahli bid'ah, karena berarti kita akan mengatakan ya akhi anta ahlun nar. Padahal kita sama-sama manusia. Nabi aja tidak pernah mengatakan, oh kamu ahli neraka, tidak pernah. Nabi apa syariatnya? Cuma 2, nadhira wa basyir. Ini syariatnya Nabi itu menakut-nakuti dan menyenang. Cuma menakut-nakuti, kamu jangan seperti itu, nanti kamu masuk neraka. Tidak pernah Nabi mengatakan antum ahlin neraka. Pasti ditakut-takuti dulu oleh Nabi, jangan kamu melakukan zina, karena berzina itu nanti untuk menyebabkan kamu masuk neraka. Jangan kamu mencuri, jangan dan yang lain. Maksudnya adalah nanti orang cuma menakut-nakuti. Karena apa? Eksekusi husnul khotimah atau su'ul khotimah ini adalah hak prerogatif Allah. Hasil akhir happy ending atau tidak itu adalah hak Allah yang menentukan, di mana itu sudah dicatat waktu kita umur 4, waktu kita di dalam perut ibu, di dalam umur 40, kita ahli neraka atau ahli surga, itu hak prerogatif Allah. Kenapa Allah sombong seperti itu? Itu menunjukkan bahwasanya Allah adalah zat yang tidak bisa diatur oleh manusia. Bukan karena amal kita yang baik sehingga kita mengaku ahli neraka, tidak. Bukan karena keburukan kita sehingga kita drop, sehingga kita merasa diri kita paling hina, kita ahli neraka, tidak. Inilah hak prerogatif Allah. Allah itu maha kuasa untuk mengatakan, menentukan sesuatu yang Allah kehendaki. Maka jangan pesimis ketika sampean dulunya adalah orang yang ahli maksiat. Semuanya tidak ada kata lambat, semuanya bisa diperbaiki karena Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Masuk? Bon. Baik, ada pertanyaan? Tidak? Mohon maaf kalau masih pakai bahasa Jawa sehingga teman-teman tidak kurang paham. Biasanya keceplosan ke bawah suasana. Jadi enaknya memang kalau mau menghina teman-teman itu pakai bahasa Jawa. Oh, Jawa. Biasanya. Pun kalau memang tidak ada pertanyaan ketika ini mau ini mohon dihafalkan kalau bisa, kalau tidak ya dicari. Kalau tidak ya yang penting paham. Masa menghafalkan cuma seperti ini tidak bisa. Idza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum wa idza nahaitukum anhu fajtanibu. Selama tidak ada larangan, berarti syariat dan agama itu memperbolehkan. Entah nanti pemperbolehannya itu akan menjadi hukum sunnah, akan menjadi hukum makruh, akan menjadi hukum mubah, baru kita nanti lihat di hukum fikih. Tuh, panjang. Ya.
panjang, bukan hanya panjang rambutnya, kok ilmu pun panjang. Panjangkan rambut alah mudah. Kowe lek maksudnya lek. Oh. Ya Allah. Semanten, oh sebenarnya kayak gini loh, semanten itu kalau pakai bahasa Indonesia jelek betul. Cukup sekian, nah, jelek. Semanten ingkang saged kawula aturaken, mugi wonten manfaatipun lan karena tidak bisa amin karena tidak paham. Cukup sekian apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah ilmu, bisa menguatkan ketakwaan dan keimanan kita untuk tidak goyah, tidak mengikuti apa bahasanya ya, agama-agama yang baru datang, aliran-aliran yang baru datang, apapun kita istiqomah di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu semoga kita nanti menjadi rombongannya orang-orang para waliullah syuhada wassalihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.